Hai semuanya, selamat datang di videonya Lia. Hai, aku Lia. Sebelum aku memulai review buku ini, aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Soalnya ini adalah video perdana aku yang aku buat nge-review buku. Sebenarnya aku nggak canggung sih sebetulnya, soalnya kayak apa ya? Aku tidak pernah menampakkan wajahku karena aku sangat-sangat insecure dengan diriku sendiri, jadi ya begitulah. Jadi hari ini ya, sesuai dengan judulnya, hari ini aku akan review buku yang aku baca, baru aja aku selesaiin 2 hari yang lalu, yaitu bukunya Brian Krishna, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Sebelum kita ngoceh masalah isi bukunya, aku mau cerita dulu kenapa aku beli buku ini. Jadi sebenarnya dulu itu sebelum baca bukunya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, aku tuh udah pernah baca bukunya Kak Brian. Aku sebenarnya kayak rada skeptis banget sama Kak Brian. Aku tuh orang yang sangat-sangat gak bisa banget, bukan gak bisa sih, tapi mungkin kayak meragukan buku-buku populer, apalagi yang kayak ngetren, yang lagi hype di sosial media. Kayak ini nggak marketingnya doang kan yang bagus, makanya banyak yang beli bukunya atau gimana. Tapi ternyata setelah aku tanya-tanya temen aku, baik yang udah baca bukunya, salah satu bukunya Brian, kayak bukunya Parabel, bukunya Sister Gelap Surga, dan ya masih banyak lagi. Aku tanya dulu ke mereka bagaimana pendapat mereka, dan kebanyakan yang mereka katakan adalah bukunya Kak Brian itu relate sama mereka. Jadi aku pikir kayak dan setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk membaca bukunya. Tapi karena ya aku tim tidak mau rugi, maaf ya Kak Brian, maaf banget. Jadi aku memilih untuk membacanya dulu, mencobanya di iPusnas. Sebenarnya kalau kalian mau beli bukunya, contoh misalkan kalian baru mau mulai baca bukunya Kak Brian kayak aku, sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya kalian mau beli bukunya. Cuman mungkin karena aku adalah makhluk mending ya, in this economy itu susah banget, nggak susah, iya susah sekali untuk membeli buku karena harga buku itu naik melonjak. Udah kalau bisa tiba-tiba ada inflasi, oh my god, stres. Aku mau dapat uang dari mana buat beli buku? Jadi aku baca deh tuh bukunya Kak Brian yang Sisi Tergelap Surga. Sebenarnya teman aku ngerekomendasin buat baca buku yang lain dulu, soalnya katanya tuh bukunya terlalu berat, terlalu gelap. Soalnya bukunya Kak Brian yang lain sebenarnya agak rada-rada, katanya lucunya bagus lah dan lain sebagainya. Jadi aku mikir kayak mungkin bagus kali ya. Tapi aku nggak tahu yang tersedia di iPusnas waktu itu adalah bukunya Sisi Tergelap Surga. Jadi dong aku beli yang itu aja. Nah terus ceritanya itu berat banget, jadi aku memutuskan, akhirnya aku stop baca bukunya soalnya kayak gelap banget sesuai dengan judulnya, dan aku beli buku yang lain lagi. Nah, jadilah aku beli ini, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Awalnya aku rada-rada gimana lagi. Sepertinya Kak Brian akan berkata, oh my god, apa sih ini, penuh dengan pertimbangan. Ya, aku sangat-sangat mempertimbangkan untuk beli bukunya Kak Brian, soalnya judulnya itu ngingetin aku sama buku yang I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Itu salah satu buku favorit aku juga. Jadi aku memutuskan untuk dari sekian banyak bukunya, soalnya kayak temen aku tuh banyak kan sebenarnya ngerekomendasiin Parabel, cuman kayak aku mikir kayak itu buku tebal banget, ini aku baru belajar baca bukunya Kak Brian, jadi otomatis kayak aku harus pilih buku yang seenggaknya tipis dulu gitu, supaya ada feel dan aku ngerti gitu gimana sih sebenarnya ini orang menulis dan bagaimana sih caranya dia untuk menggambarkan sesuatu, polanya kayak gimana. Aku mau kenalan aja gitu dulu. Jadi salah satu buku yang menarik perhatianku adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Jadi oke, kita masuk ke gimana sih sebenarnya cerita Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini. Kenapa sebelum mati harus makan mie ayam dulu? Jadi buku ini tuh bercerita tentang seorang, mungkin harus kukatakan budak korporat. Dia namanya Ale, dia kerja di kantoran, sebuah kantor. Terus dia itu mengalami depresi lumayan berat,
dan dia nggak punya support system lah ceritanya dalam hidupnya, bahkan keluarganya sendiri itu pun tidak mengetahui kondisinya, tidak mensupport dia, bahkan teman-teman di kantornya pun, di lingkungannya itu pun tidak apa ya, tidak suka ke dia sendiri gitu. Karena kalau dalam buku ini tuh Ale itu digambarkan sebagai laki-laki tinggi, besar, dan kalau kalian lihat dia, pikiran kalian tuh cuma kayak nih orang serem, nih orang preman, nih orang kriminal. Pokoknya penggambaran Ale itu kayak gitu. Nah terus suatu hari akhirnya Ale itu mungkin saking capeknya dia dengan hidup ini, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah dia itu ngelakuin begitu banyak hal. Jadi selama kurun waktu 24 jam itu dia ngelakuin begitu banyak hal yang ingin dia lakukan sebelum mati, termasuk dalam hal ini adalah makan mie ayam. Makanya judulnya seporsi mie ayam sebelum mati. Yang uniknya adalah secara tiba-tiba ternyata penjual mie ayam itu malah meninggal. Jadi otomatis Ale nggak punya apa ya, intinya permintaan terakhir Ale, keinginan terakhir Ale untuk meninggal itu justru malah tidak terkabulkan, karena dia merasa sebenarnya kalau ditanya penjual mie ayam, sebenarnya penjual mie ayam itu banyak, tapi yang satu-satunya enak banget itu kayaknya itu, yang enak banget itu ya si penjual mie ayam ini. Jadi Ale itu cuma pengen makan mie ayam itu doang, dan dia cari sampai ke rumah-rumahnya itu orang, dan yang dia dapetin adalah si penjual mie ayam itu sudah meninggal. Itu adalah pelajaran pertama dari buku ini. Kemudian akhirnya Ale ketemulah lagi dengan, tiba-tiba Ale kena kasus, tiba-tiba dia masuk penjara, tiba-tiba dia ketemu sama si Murad, kemudian jadilah dia jadi tiba-tiba dia itu menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Udah pernah membayangkan, aku ngerasa kayak tiba-tiba alurnya tuh dari awalnya kayak depresi, tiba-tiba langsung tiba-tiba berubah jadi orang lain. Tapi dari pertemuannya dengan Murad, dari kejadian salah tangkap ini, aku harus mengatakan ini kejadian salah tangkap, kemudian dia dijebloskan ke penjara, ketemu dengan Murad dan jadi anak buahnya, akhirnya dia ketemu dengan orang-orang baru lainnya. Setelah itu ini malah jadi titik dimana dia tuh belajar untuk memaknai hidupnya sekali lagi, untuk hidup sekali lagi, bahwa hidup itu masih worth it, masih bisa untuk dijalani. Jujur, walaupun aku tidak merasakan, aku tidak menjalani hidup seperti Ale, tapi aku turut merasa sedih sekali, aku turut merasakan apa yang Ale rasakan, terutama kayak ketika dia benar-benar putus asa, kemudian kayak dia aku bener-bener ngerasain banget ketika dia depresi. Awal baca buku ini sebenarnya aku tuh nggak suka banget, soalnya Ale itu suka banget menghina dirinya dia sendiri. Itu adalah hal yang tidak aku suka. Kenapa? Karena aku pun juga pernah merasakan itu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin relate, terutama ketika Ale itu menghina fisiknya sendiri. Itu kayak aku langsung kayak nyes banget ngerasanya, karena aku juga orangnya kayak gitu. Aku ngerasa aku tuh nggak cantik, aku ngerasa kayak aku tuh dari segi bentuk badan, dari segi apapun itu, rasanya kayak aku tuh tidak menarik sama sekali. Aku juga pernah dibully juga sama seperti Ale. Jadi makanya aku bilang buku ini tuh relate dan gak relate. Mungkin aku masih ada part dimana aku punya teman, keluarga aku masih sportif, ibu orang tua aku tuh masih bisa ditanya kalau misalnya ada apa-apa. Tapi hari itu enggak. Aku ngerasa kayak, ya ampun, hidupmu sesepi itu dan kau masih bertahan sampai sekarang. Dan bahkan sebenarnya ketika Ali memutuskan untuk bunuh diri dengan segala apa yang sudah terjadi dengan dia, aku ngerasa pasrah aja sih, walaupun aku pengen banget bilang. Dan ketika aku mencoba untuk merenungi dan memikirkannya kembali, aku merasa bahwa ya terkadang hidup itu sesulit itu ya, memang hidup itu brengsek banget, sampai kayak rasanya susah banget buat
dijalani. Rasa-rasanya yang ingin kita lakukan cuma mengakhiri hidup ini. Ada satu titik di mana yang benar-benar bikin nyes banget di cerita ini, yaitu ketika Ali ketemu sama seorang orang buta. Kemudian orang ini bilang bahwa sebetulnya kau itu tidak ingin bunuh diri, kau hanya ingin menghilangkan rasa sakit di dirimu. Itu langsung kayak, ya pas kalimat itu muncul aku langsung oh ternyata bukan itu ya, ternyata kita tuh bukan yang mau bunuh diri, tapi menghilangkan rasa sakit penderitaan yang selama ini kita rasakan gitu. Apalagi untuk Ale yang kayak nggak punya teman untuk bicara, tidak punya support system, terutama orang tuanya. Jadi kayak aduh ya ampun, walaupun aku tidak tahu, aku tidak pernah merasakan dan tidak pernah menjalani kehidupan Ale, tapi buku ini tuh ngasih aku gambaran yang sangat-sangat apa ya, sebuah realitas yang harus kalian lihat apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang seperti Ale itu. Dan pas aku baca di bagian belakang ternyata buku ini tuh ditulis berdasarkan hasil wawancara dan juga cerita dari penyintas depresi aku. Tuh rasanya kayak my god, Kak Brian, segitunya kah demi menulis ini? Walaupun mungkin aku rada-rada gimana ya, soalnya cuman mungkin kalau dari segi alur aku ngerasa kayak apakah ini tidak terlalu cepat atau bagaimana, walaupun mungkin di bagian ending itu pun aku ngerasa kayak problemnya itu belum sepenuhnya terselesaikan. Intinya Ale itu sudah mendapatkan sebuah jawaban, mendapatkan sebuah apa ya ceritanya, mendapatkan sebuah hikmah. Tapi setidaknya dari kejadian yang menimpa Ale ini, itu Ale sudah memiliki keinginan untuk menjalani hidupnya sekali lagi. Aduh ya ampun, untuk Ale-ale di luar sana, aku cuma mau bilang sama kalian itu orang baik, kalian itu pantas kok hidup di dunia ini. Aku yakin ada alasan kenapa kalian ada di dunia ini, bukan cuma sekedar numpang tok hidup, tapi kalian punya arti, punya makna kenapa kalian dilahirkan. Aku rasa Tuhan juga, ya kalau kalian percaya Tuhan ya, rasa Tuhan juga punya alasan kenapa kalian ada di dunia ini. Walaupun kita nggak sepenting-penting itu, kita bukan orang penting, kita bukan orang berduit, tapi setidaknya ya mari sama-sama maknai hidup ini, hidup yang brengsek ini, yang kurang ajar ini. Yang mungkin hal terakhir yang mau aku bilang dari buku ini, kalau ditanya berapa sih rating yang mau aku kasih buat buku ini, jadi kalau ditanya ratingnya buku ini berapa, aku bakalan kasih antara 4,5 atau 4,7 lah per 5. Soalnya ada beberapa hal atau mungkin beberapa hal yang mungkin aku nggak begitu suka, nggak begitu nyaman, dan mungkin karena sebenarnya nggak masalah sih antara ada beberapa hal yang mungkin antara relate dan nggak relate gitu, tapi walaupun kayak gitu aku masih diberikan kesempatan untuk ngerasain. Tapi walaupun nggak relate, aku punya pengalaman untuk hidup seperti Ale. Jadi ya, kalau kalian pengen, entahlah, mungkin cuma pengen iseng-iseng kayak aku, pengen nangis doang silahkan baca buku ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu gimana sih kehidupan mereka yang mengalami depresi, mereka yang ya seperti Ale lah istilahnya, kalian bisa banget baca buku ini. Kalian bakal ngerasain gimana sedihnya. Aduh, aku tidak bisa berkata-kata, aku nggak bisa menggambarin kesedihan apa yang dirasain Ale di buku ini. Cuman kayak rasanya pengen nangis aja gitu kalau lihat kehidupan Ale yang seperti itu. Rasanya aku cuma pengen nangis doang kalau misalnya mikirin Ale. Aduh ya ampun. Tapi aku merekomendasikan buku ini untuk kalian baca. Yap, siap-siapkan tisu Anda saja. Ternyata hidup itu sekeras itu ya.
Ya, mungkin segitu dulu video yang bisa, ya mungkin segitu dulu review dari aku. Ya mungkin ini reviewnya rada nggak jelas dan mungkin ada bagian yang menurut kalian terlalu kenapa itu terlalu panjang, harusnya kamu bahas ini. Ya tidak masalah, tidak apa-apa, karena ini adalah video pertama saya mereview buku. Jadi ya it's okay lah, segala sesuatu yang dimulai awal itu memang nggak perfect, nanti ya belakangan lah diperbaiki lagi. Ya mungkin segitu dulu video dari aku ya. Jadi mungkin segitu dulu video dari aku, review buku aku. Mungkin kita bakal ketemu di buku-buku lainnya. So, masih ada banyak sekali buku di Gramedia, di toko-toko itu masih ada buku yang perlu untuk dibaca dan untuk direview. Jadi tenang, ini baru buku pertama. Jadi ya, gitu dulu. Oke, mungkin itulah mungkin itu review aku untuk seporsi mie ayam sebelum mati. Jadi ya aku cuma bilang kalau kalian capek mau apa silahkan makan mie ayam, makan, lakuin apa yang kalian mau, makan makanan yang enak yang kalian suka. Jangan berpikir untuk mati, hidup ini sudah terlalu kejam buat kita, dan jangan kau mengakhiri hidupmu di tanganmu sendiri. Tolong banget, aku tahu ini hidup ini susah banget untuk dijalani, ini udah sakit banget, tapi aku ngerasa kayak, tapi please banget, please, oh my god, jangan bunuh diri kalian, jangan mati di tangan kalian sendiri. Oh my god. Oke. Cuma bilang, sekejam-kejam apapun dunia ini, mau gimana pun dunia ini, kejamnya dunia ini ke kita, ke kalian, aku cuma bilang jangan sampai kalian pun menyakiti diri kalian sendiri, jangan sampai kalian mati di tangan kalian sendiri. Peluk kali oh my god, we'll be fine, hidup ini masih worth it kok buat dijalani. Sampai ketemu di video review aku selanjutnya. See you. Jangan lupa baca bukunya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ya. Nanti kalau misalnya kalian udah baca bukunya, jangan lupa tag aku. See you guys. See you in the next review. Bye bye.